Good luck to us all. Apakah kamu pernah menonton film Deep Impact? Film yang lahir di penghujung dekade 90-an ini mungkin tak semegah Armageddon, tak sepopuler Interstellar, namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak bersandar pada ledakan, tidak bertumpu pada aksi heroik berlebihan, tapi pada sesuatu yang lebih dekat, lebih dalam, lebih manusiawi. Sebuah komet raksasa diam-diam melaju menuju bumi. Pemerintah merahasiakannya, sains bergulat dengan waktu, dan umat manusia perlahan belajar menerima akhir. Namun Deep Impact bukan sekadar film bencana. Ia adalah cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana dunia bereaksi saat tahu bahwa hari esok mungkin tak akan datang. Tentang cinta yang memilih bertahan dan pengorbanan yang terjadi bukan di medan perang, tetapi di ruang keluarga, di antara bisikan terakhir seorang ayah pada anaknya. Film ini membawa kita pada pertanyaan mendasar. Jika langit suatu hari datang untuk menagih janji kehancuran, siapa yang akan kita peluk pertama? Saya Kia, dan kamu sedang menyaksikan Langit Sains. Bergabunglah bersama saya, karena apa yang dulu kita anggap sekadar fiksi, perlahan mulai menunjukkan wajahnya di dunia nyata. Apakah Deep Impact hanyalah cerita dari layar perak? Atau sebuah pesan tersembunyi dari masa depan yang mulai mengetuk pintu peradaban kita? Mari kita selami lebih dalam. Sains, politik, sosial, dan getar kemanusiaan dalam bayang-bayang Deep Impact. Sains selalu menjadi lentera kita di tengah gelapnya ketidaktahuan. Ia menuntun manusia menuju jawaban. Namun kadang, jawaban datang terlambat. Dalam Deep Impact, sebuah komet seukuran gunung es melesat menuju bumi dengan kecepatan maut. Hari-hari pun dihitung, jam-jam menjadi saksi kepanikan. Dan manusia akhirnya menyadari, langit tak pernah peduli apakah kita siap atau tidak. Apa yang dulu dianggap sekadar hiburan sinematik, kini menjadi bahan diskusi ruang-ruang observatorium. Di dunia nyata, para ilmuwan kini berjaga. NASA, ESA, dan lembaga luar angkasa lainnya memandangi langit setiap malam, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa tanggung jawab. Misi DART yang menabrakkan pesawat ruang angkasa ke asteroid bukan sekadar uji coba. Ia adalah pesan yang dikirimkan umat manusia kepada alam semesta. Kami telah belajar dari cerita-cerita yang dulu hanya kami tonton di layar perak. Mungkin di masa depan cerita seperti Deep Impact bukan lagi fiksi. Mungkin ia adalah latihan mental sebelum kenyataan itu benar-benar mengetuk atmosfer kita. Namun bukan hanya langit yang menantang kita. Bumi pun memiliki jalur konfliknya sendiri. Jalur yang tak kalah rumit dan berliku. Dalam film Deep Impact, kebenaran disimpan, ditunda, bahkan dipolitisasi. Informasi tentang ancaman komet tidak langsung dibuka kepada publik. Ada perhitungan, ada kekuasaan, ada ketakutan. Dan bukankah itu pula yang terjadi di dunia nyata? Ketika data ilmiah tentang perubahan iklim diabaikan, bukan karena tidak akurat, tetapi karena dianggap tak sejalan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketika pandemi pertama kali datang, banyak yang menyebutnya hoax, sebuah konspirasi, atau sekadar gangguan sementara yang tak layak ditanggapi serius. Ketika suara para ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran, ditenggelamkan oleh janji-janji politik yang manis namun kosong. Deep Impact menyadarkan kita bahwa dalam krisis global, kebenaran bukan sekadar fakta ilmiah. Ia adalah pertarungan antara mereka yang tahu dan mereka yang berkuasa. Siapa yang berhak mengetahui kebenaran? Siapa yang pantas mendengarnya? Dan dalam kebisingan dunia yang penuh kepentingan, mampukah kita sebagai masyarakat tetap menjadikan sains sebagai kompas moral yang netral dan jujur?
Ketika waktu menjadi barang mewah, kita tak lagi melihat jabatan, gelar, atau saldo di rekening. Yang kita lihat adalah wajah asli manusia. Ada yang berdoa, ada yang berontak, ada yang memeluk orang-orang tercinta, seolah setiap detik adalah perayaan terakhir. Deep Impact memperlihatkan pada kita apa artinya kehilangan kendali. Ketika teknologi tak lagi menyelamatkan, ketika kekuasaan tak bisa melindungi, ketika dinding-dinding istana runtuh bersama atap rumah sederhana, tidak ada lagi negara yang kuat, tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi kasta, yang tersisa hanyalah kemanusiaan, telanjang, rapuh, dan indah. Dan dunia kita hari ini telah merasakannya. Saat pandemi melanda dan jalanan kota-kota besar menjadi sunyi, saat bencana alam menghancurkan rumah tanpa bertanya siapa pemiliknya, saat konflik bersenjata memaksa jutaan jiwa melarikan diri dari tanah kelahiran, kita melihat dunia yang tadinya terfragmentasi oleh dinding digital, tiba-tiba menyatu dalam rasa takut yang sama. Tapi dari rasa takut itu lahir sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Lahir empati, lahir solidaritas, lahir kesadaran bahwa di atas semua perbedaan yang kita bangun, kita adalah satu spesies yang sama, menatap langit yang sama, dan berharap untuk hari esok yang tetap ada. Namun Deep Impact bukan semata tentang kehancuran. Ia bukan hanya dentuman kosmis atau gelombang besar yang menelan kota. Ia adalah kisah tentang cinta. Cinta seorang ayah yang menggendong anaknya ke tempat perlindungan. Cinta dua sejoli yang berdiri di tepi pantai, menanti gelombang raksasa. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan tangan yang saling menggenggam hingga akhir. Cinta manusia pada dunia yang perlahan ia sadari. Bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari jiwanya. Dan itulah alasan mengapa film ini tetap relevan hari ini. Karena meskipun kita terus dihadapkan pada krisis, dari pandemi, perubahan iklim, hingga ancaman luar angkasa, manusia selalu punya satu kekuatan terakhir, kemauan untuk bertahan dan membangun kembali. Kita belajar bahwa ketika semua runtuh, saat tatanan tak lagi berlaku dan langit tak lagi bersahabat, yang akan kita cari bukanlah emas, bukan kekuasaan, tapi wajah orang yang kita cintai, dan tempat yang kita sebut rumah. Karena pada akhirnya, bukan teknologi atau politik yang menyelamatkan kita, tapi rasa. Dan dari rasa itulah peradaban lahir kembali, dengan harapan yang lebih bijaksana. Langit menyimpan rahasia, tapi juga harapan. Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Tidak tahu komet mana yang tengah meluncur dalam diam. Tidak tahu ancaman apa yang tersembunyi dalam bayang data dan gelombang sunyi luar angkasa. Tapi yang kita tahu adalah bahwa setiap hari kita masih punya pilihan. Pilihan untuk peduli. Untuk percaya pada sains, bukan pada ketakutan atau kebohongan. Untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh, yang tak hanya memikirkan hari ini, tapi juga generasi yang akan datang. Dan yang paling penting, untuk mencintai dunia ini, seolah esok mungkin tak akan datang. Karena di bawah langit yang sama, kita semua adalah satu spesies, dengan satu rumah, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Ini bukan hanya tentang Deep Impact, ini adalah tentang kita dan tentang bagaimana kita memilih untuk mendengar bisikan langit sebelum ia berubah menjadi teriakan terakhir. Saya Kia dan terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan penjelajahan kita berikutnya, menembus batas ruang, waktu, dan pemahaman. Sebelum menutup video ini, izinkan saya mengutip sebuah kalimat dari Albert Einstein
yang terasa begitu relevan dengan apa yang telah kita bahas. Dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang berbuat jahat, tetapi oleh mereka yang melihat dan tidak berbuat apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, langit selalu punya cerita.